Bab 71, tolong, berhenti berpura-pura. Apa yang akan aku lakukan jika kamu membeli villa ini? Ucap Sandra mengulang pertanyaan Morgan. Manajer kantor penjualan itu tidak mengerti maksud pria tersebut. Sandra, seperti yang kukatakan tadi, jika Tuan Muda Bahtiar tidak jadi membeli villa itu besok, aku akan mengundurkan diri. Namun, jika ternyata dia benar membelinya, apa yang akan kamu lakukan? Tukas Chana dengan nada tinggi. Dia segera mengerti maksud perkataan Morgan, dan berteriak pada Sandra. Kedua bola matanya yang besar dan indah itu pun terbelalak. Sandra tahu bahwa saat ini Chana ingin bertaruh dengannya, tetapi pada awalnya dia tidak ingin setuju karena ada rasa ragu dalam hatinya. Dia tidak mengenal Morgan sama sekali. Mungkin Chana memiliki keyakinan penuh pada pria itu, tetapi tidak bagi Sandra. Sandra menoleh ke arah Helen dan bertanya dengan suara lembut, "Helen, apa kamu yakin pria ini adalah seorang pecundang yang miskin?" "Kak Sandra, percayalah, dia ini memang pecundang yang miskin. Dia itu cuma pemulung di kampus," jawab Helen. "Ketika aku berada di bar tadi malam, teman sekelasnya datang dan mengatakan siapa dia sebenarnya. Jika bukan karena temannya itu, aku pasti sudah tertipu. Dia juga sudah mengakui bahwa dia memang orang miskin. Jadi, bagaimana dia bisa membeli villa ini?" Lanjut Helen dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata Helen, Sandra semakin yakin akan dugaannya bahwa Morgan adalah pembohong. Dia tahu adik sepupunya itu tidak akan berbohong saat mengatakan bahwa Morgan adalah mahasiswa miskin yang hidup dengan memungut sampah. Dari mana uang 140 miliar untuk membeli villa? Bagaimana mungkin dia memiliki uang sebanyak itu? Pikir Sandra. Oke Chana, jika pria malang ini bisa membeli villa di sini, aku yang akan mengundurkan diri, bagaimana? Ucap Sandra penuh percaya diri. Ya, aku setuju, jawab Chana langsung seraya mengangguk. Oke, sampai jumpa besok. Tuan Muda Bahtiar, mari kita pergi. Tambahnya, aku tidak butuh besok, aku bisa membeli villa ini hari ini, ujar Morgan tiba-tiba dengan nada tenang. Dia mengulurkan tangan lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Johnson. Sebenarnya Morgan memang berencana untuk datang dan membeli villa dengan kartunya sendiri besok. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Helen ketika bersiap untuk pergi, dan ditambah dengan ejekan Helen pada dirinya tadi, membuat pria itu merasa sangat kesal. Terlepas dari apa yang terjadi di bar tadi malam, Morgan tahu bahwa dia telah kehilangan muka di depan Helen, dan tidak mungkin bagi kedua orang itu untuk kembali bersikap baik. Akan tetapi, dia merasa bahwa kalaupun dia memang orang miskin yang memungut sampah, tidak seharusnya Helen bersikap sombong dan mempermalukannya, bukan? Meskipun Morgan tidak ingin terlalu menunjukkan siapa dia sebenarnya, tapi bukan berarti dia bisa diganggu dan dihina seperti itu. Untuk itu, dia siap untuk membeli villa tersebut saat ini juga dan mempermalukan Helen, Sandra, serta yang lainnya. "Halo, Tuan Muda Bahtiar," sahut Johnson di ujung telepon dengan penuh hormat. "Johnson, aku butuh 140 miliar sekarang," kata Morgan tanpa ekspresi. "Tuan Muda Bahtiar, saya masih ada urusan di luar negeri sekarang. Beritahu saya alamat Anda dan saya akan langsung meminta bank untuk mengirimkan cek ke sana." "Anda bisa mengisi nomornya sesuka hati," balas Johnson dengan tergesa-gesa. "Aku sekarang berada di kantor penjualan Villa Permata Indah," kata Morgan seraya menatap nama kantor penjualan. "Baik, saya akan meminta orang bank untuk segera ke sana," jawab Johnson pelan. Morgan menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Sebenarnya Morgan bisa saja pulang untuk mengambil kartu bank, tetapi menurutnya hal itu sangat merepotkan. Lebih baik meminta orang-orang Johnson untuk mengirim uang secara langsung. Lagi pula, jika Morgan memilih pergi sekarang, Helen dan Sandra akan semakin sombong. Morgan merasa bahwa mempermalukan mereka adalah tindakan yang benar. Orang yang sombong harus diberi pelajaran. Dia tidak akan tahan jika harus menunggu sampai besok. Orang-orang dari bank akan segera mengirim uang. "Tunggu sebentar," bisik Morgan pada Chana tak lama setelah dia menutup telepon. "Baik, Tuan Muda Bahtiar," Chana mengangguk dengan cepat lalu menatap Sandra dan Helen dengan tatapan angkuh. Dia sangat tahu siapa Morgan dan latar belakangnya, jadi saat Morgan mengatakan bahwa uangnya akan segera dikirimkan, dia yakin akan menang hari ini. Sandra dan Helen terlihat bingung. Nada panggilan telepon Morgan dan ekspresi tenang di wajahnya seolah memberitahu mereka bahwa pria itu sepertinya tidak sedang bercanda dengan mereka. "Helen, kamu yakin dia bukan generasi kedua yang kaya itu?"
Atau kamu salah? Sandra bertanya pada Helen dengan perasaan bersalah. Bagaimanapun, dia tidak ingin kehilangan pekerjaan hanya karena hal bodoh seperti itu. Kak Sandra, tenang saja. Tadi malam di bar, mantan pacarnya sendiri yang mengatakan bahwa dia sebenarnya hanyalah orang miskin, seorang pemulung, pemungut sampah, dan dia juga mengakuinya. Sekarang ini dia hanya berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya untuk menipu kalian semua. Chana pasti juga telah ditipu oleh Morgan, Helen menjawab dengan yakin. Dia tidak percaya Morgan benar-benar memiliki uang untuk membeli villa yang begitu mahal. Tetapi jika memang dia berbohong, mengapa dia tidak pergi sekarang? Sandra mengerutkan kening. Mungkin dia hanya ingin menunjukkan tipuannya agar lebih realistis. Helen menjawab dengan nada sinis, lalu melanjutkan, aku rasa orang bank yang dia katakan tadi tidak akan datang, atau mungkin dia mencari orang lain lagi untuk membantunya berpura-pura. Bagaimanapun, kurasa dia bisa melakukan hal gila seperti itu. Dia tidak akan benar-benar membeli villa ini, percayalah. Baiklah, wajah Sandra terlihat lebih tenang setelah mendengar kata-kata Helen. Para staf di kantor penjualan itu pun berkumpul dan berdiri di sekitar Sandra. Orang-orang tersebut tampaknya percaya akan apa yang dikatakan Helen. Mereka yakin Morgan tidak punya uang untuk membeli villa itu. Lebih dari setengah jam berlalu, tetapi orang dari bank yang dikatakan Morgan ternyata belum juga datang untuk memberikan uang. Sandra tampak tidak sabar, dia melangkah maju dan bertanya pada Morgan dengan ketus, jadi, kapan orang yang mengirimu uang itu akan datang? Sampai kapan kita harus menunggu? Morgan, tolong berhenti berpura-pura. Kita semua tahu kamu tidak punya uang untuk membeli villa, dan kamu hanya berpura-pura meminta orang dari bank untuk datang ke sini membawa uang, kan? Cibir Helen sambil menatap Morgan. Morgan membalas tatapan Helen, dan di saat yang hampir bersamaan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di pintu kantor penjualan. Seorang lelaki berjas hitam berjalan cepat ke kantor penjualan dan bertanya, permisi, siapa yang bernama Tuan Muda Bahtiar? Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bab 72, Lapor Polisi. Tuan Muda Bahtiar di sini. Sahut Chana seraya berdiri dan menunjuk Morgan yang berada di sampingnya. Pria itu mengulurkan tangan dan menyeka keringat di dahinya, lalu berjalan cepat ke arah Morgan, dan berkata dengan penuh hormat, selamat siang, Tuan Muda Bahtiar. Saya Michael, manajer utama di Bank Mandiri Surabaya. Setelah mendengar kata-kata Michael, para staf di kantor penjualan villa itu menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka mulai diam-diam meragukan perkataan Helen. Namun, ekspresi wajah Helen dan Sandra tetap menunjukkan tatapan menghina. Aku tidak menyangka bahwa aktor yang diminta Morgan bertindak sangat hebat berpura-pura, cemooh Helen sedikit menyeringai. Sambil memandang ke arah Michael yang berpakaian layaknya manajer profesional. Ya, sepertinya Morgan ini benar-benar berusaha keras. Bukankah dia hanya ingin menipu Chana dan membawanya ke ranjang? Kenapa dia sampai melakukan ini? Tukas Sandra mencibir. Halo, Michael. Morgan membalas sapaan Michael dan tersenyum ke arah pria muda itu. Tuan Muda Bahtiar, maafkan atas keterlambatan saya. Jalanan macet sekali tadi. Tidak apa-apa. Apa kamu sudah membawa ceknya? Tanya Morgan dengan tenang. Sudah, Tuan, sebentar, jawab Michael sambil mengangguk. Lalu segera mengeluarkan cek dari tas kerjanya. Ini, Tuan, Pak Johnson adalah salah satu nasabah terbaik kami. Beliau tadi mengatakan bahwa Tuan boleh mengisi cek ini dengan nominal berapapun sesuka hati. Nanti begitu Tuan selesai mengisi, maka cek ini akan segera berlaku, tambahnya. Morgan, sampai kapan kamu akan bermain-main? Cetus Helen tiba-tiba. Morgan menatap Helen tanpa berkata apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengambil cek dari Michael dan menyerahkannya pada Chana. Dia berkata tanpa ekspresi, isi harga villanya. Ya, baik. Chana mengangguk penuh semangat lalu mengeluarkan pulpennya dan menulis harga villa di atas cek tersebut. Cek ini mulai berlaku sekarang bukan? Tanya Morgan menoleh ke Michael. Ya, Tuan, cek itu sudah berlaku, jawab Michael sambil mengangguk. Morgan mengambil cek dari tangan Chana lalu bangkit dan berjalan langsung ke Sandra. Sekarang aku akan membeli villa ini. Tukasnya tanpa ekspresi. Haha, Sandra tidak tampak terkejut saat mendengar kata-kata Morgan. Sebaliknya, dia tertawa meremehkan. Sandra, Tuan Muda Bahtiar sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak mendengarnya? Dia membeli villa itu. Cetus Chana pada Sandra. Sandra mengambil cek dari Morgan,
dan melihatnya dengan ekspresi mencemooh lalu berkata, "Aku tidak menyangka permainanmu benar-benar realistis, dan cek ini juga sangat realistis, iya." "Apa maksud Anda, Nona?" Michael tampak bingung dengan perkataan Sandra. "Apa maksudku? Bukankah kamu tahu dengan jelas apa maksudku? Jika tebakanku benar, kamu pasti aktor yang diundang oleh Morgan, kan? Dan semua yang disebut dalam cek ini pasti palsu. Jika aku benar-benar menjual villa itu ke Morgan sekarang, bukankah itu tindakan bodoh?" Sandra memegang cek dengan senyum pemenang di wajahnya karena dia merasa telah mengetahui semua kebohongan itu. "Cek itu palsu." Ada kilatan kebingungan di mata Michael. "Nona, saya rasa Anda salah paham. Saya memang karyawan dari Bank Mandiri. Bagaimana saya bisa memberikan cek palsu?" Ucapnya dengan sungguh-sungguh. "Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah karyawan dari Bank Mandiri?" tanya Sandra sambil menatap ke arah Michael. Michael tercengang mendengar pertanyaan Sandra. Dia segera memeriksa tasnya untuk mengambil kartu pengenal. Namun ternyata dia lupa membawa kartu tersebut karena terburu-buru saat keluar dari kantor tadi. "Bukankah kamu mengatakan kamu adalah karyawan dari Bank Mandiri? Mana buktinya?" tanya Helen dengan suara keras sambil melangkah maju ke arah Michael. Michael terlihat tertekan. Dia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Tak disangka, beberapa orang mengira dia berpura-pura menjadi karyawan dari Bank Mandiri. "Saya benar-benar manajer dari Bank Mandiri Surabaya. Saya tadi terburu-buru saat keluar sehingga lupa membawa kartu kerja saya." Balas Michael dengan suara yang tak kalah kerasnya, sedikit marah. "Hahaha, Morgan keluar dan lupa membawa kartu banknya. Kamu juga lupa membawa kartu kerjamu saat keluar. Hebat sekali cerita yang kalian buat," cibir Sandra lalu melemparkan cek di tangannya langsung ke lantai. Kemudian dia melingkarkan tangannya di depan dada dan berteriak pada Morgan, "Morgan, kamu menganggap semua orang di kantor ini bodoh, hah? Sampai-sampai kamu mengundang aktor dan kemudian membuat cek palsu. Kamu mencoba menipuku untuk membeli villa di sini. Ini benar-benar konyol. Aku sudah lama bekerja di kantor ini dan sudah mengenal orang kaya macam apa yang datang dan membeli villa di sini. Aku bisa melihat walau hanya dengan sekilas bahwa kamu bukanlah orang kaya semacam itu. Ayolah, jangan konyol dengan berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di depanku." Morgan menyipitkan mata ke arah Sandra. Ekspresi wajahnya tampak tak berdaya. Dia tidak menduga bahwa Michael sangat tidak dapat diandalkan. Bagaimana bisa seorang manajer utama tetapi tidak dapat membuktikan identitasnya sekarang? "Nona, saya benar-benar dari Bank Mandiri. Kalau tidak percaya, Anda bisa menelepon bank untuk memastikannya sekarang," teriak Michael dengan ekspresi sangat kesal. Dia tidak pernah menyangka semua akan menjadi seperti ini. "Kurasa tidak perlu menelepon bank," sela Helen tiba-tiba. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Sandra, "Kak Sandra, menyamar sebagai pegawai bank dan memalsukan cek tanpa izin adalah ilegal. Menurutku, lebih baik kita yang menelepon polisi untuk menangkap orang-orang ini." "Ya, panggil polisi dan tangkap semua orang ini," tukas pegawai wanita lainnya. Mendengar hal itu, Chana langsung panik dan berteriak pada Michael, "Bukankah kamu manajer utama dari Bank Mandiri? Tolong buktikan sendiri dengan cepat." "Bagaimana aku bisa membuktikannya sekarang? Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti itu. Aku seorang pemberi cek," kata Michael tak berdaya. "Sebaiknya kamu jelaskan itu nanti pada polisi," sahut Sandra sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. "Sandra, tolong jangan panggil polisi dulu. Ini hanya salah paham. Bagaimana bisa Tuan Muda Bahtiar menipu?" ujar Chana sambil menarik lengan Sandra. Dia terlihat merasa takut. "Chana, jangan khawatir. Aku tahu kamu tidak ikut bekerja sama dengan Morgan. Kamu tidak seharusnya ditipu oleh orang-orang ini. Aku akan membuktikannya kepadamu ketika polisi datang nanti," kata Sandra pelan lalu menekan layar ponselnya untuk menelepon. "Apalagi yang perlu dilaporkan ke polisi?" Tiba-tiba terdengar suara seorang pria parubaya yang datang dari arah pintu kantor penjualan. Sandra tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu. Dia berbalik dengan cepat dan menemukan bahwa orang yang masuk adalah manajer umum perusahaan real estate. "Pak Cakra, kenapa Anda datang sendiri hari ini?" tanya Sandra seraya meletakkan ponselnya dan tersenyum. "Aku tidak ada urusan hari ini, jadi aku datang dan melihat-lihat. Aku mendengarmu berteriak memanggil polisi sebelum aku masuk tadi. Ada apa?"
Tanya pria parubaya itu tanpa ekspresi. Pak Cakra, pria ini berpura-pura menjadi manajer utama dari Bank Mandiri dan membawa cek palsu, jadi saya harus menelepon polisi, jawab Sandra sambil mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Michael. Mendengar itu, Cakra menoleh dan menatap Michael. Seketika dia tercengang dan bertanya, Pak Michael, mengapa Anda ada di sini? Bab 73, ingat apa yang aku katakan padamu. Michael tercengang setelah mendengar kata-kata Pak Cakra dan melihat ke arah pria parubaya itu dengan ekspresi bingung. Pak Michael, apa Anda tidak mengenal saya? Saya Cakra, waktu itu Anda yang melayani saya ketika melakukan pinjaman untuk perusahaan di bank Anda, dan kemudian saya mengatakan akan mengundang Anda untuk makan malam, kata Cakra lagi sambil tersenyum pada Michael. Sandra, Helen, dan para staf di kantor penjualan itu pun ikut tercengang mendengar kata-kata Cakra. Bang, pinjaman, Anda yang melayani saya saat itu. Kata-kata tersebut saling berhubungan, bahkan orang bodoh pun bisa menganalisisnya. Artinya, Michael memang benar salah satu karyawan yang bekerja di bank itu. Apakah pria ini benar-benar manajer Bank Mandiri? Tanya Sandra dengan sorot mata yang memancarkan sedikit ketakutan. Sesaat kemudian, matanya tampak tertuju pada cek yang baru saja dia lemparkan ke tanah. Jika Michael benar-benar bank, berarti cek ini juga asli, bisiknya dalam hati. Sementara itu, Helen, yang dari tadi menyuruh Sandra memanggil polisi untuk menangkap Morgan, Michael, dan lainnya, juga terlihat kebingungan dan hanya bisa berdiri diam di tempat. Ah, Pak Cakra, iya, saya ingat, tukas Michael kemudian setelah memandangi Cakra dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pak Michael, suatu keberuntungan bagi saya jika Anda punya waktu untuk datang ke sini hari ini. Terakhir kali saat saya mengundang untuk makan malam, Anda selalu mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu. Jadi, karena kita bisa bertemu hari ini, mari kita pergi minum nanti, bagaimana? Tanya Cakra. Sebenarnya, perusahaan real estate milik Cakra masih memiliki pinjaman yang besar pada bank karena mereka membutuhkan dana besar untuk proses pembangunan villa-villa yang akan mereka jual. Meskipun Michael hanyalah seorang manajer, tetapi dialah yang bertanggung jawab atas departemen kredit. Itulah kenapa Cakra terlihat sangat sopan ketika berbicara dengan Michael saat ini. Pak Cakra, karyawan Anda ingin memanggil polisi untuk menangkap saya. Bagaimana bisa saya pergi makan malam dengan Anda? Balas Michael. Ya, hari ini saya datang untuk mengirim cek pada Tuan Muda Bahtiar, tetapi orang-orang Anda mengatakan saya penipu dan cek saya juga palsu. Jadi mereka ingin memanggil polisi, jelas Michael dengan sikap yang lebih tenang. Mendengar kata-kata Michael, Cakra langsung menatap Morgan. Meskipun Morgan berpakaian sangat biasa saat ini, tetapi Cakra tidak bodoh. Dia tahu bahwa Morgan bukanlah orang sembarangan karena Michael sampai datang dan mengirimkan cek secara langsung untuknya. Tuan Muda Bahtiar, Pak Michael, saya minta maaf atas semua yang terjadi hari ini. Saya akan menanganinya sekarang. Mohon tunggu sebentar, ucap Cakra dengan penuh hormat kepada Morgan dan Michael. Pak Cakra, saya pikir Anda harus lebih tegas pada bawahan Anda. Tidak mudah bagi saya untuk mengundang tamu terhormat seperti Tuan Muda Bahtiar ke kantor ini. Tidak masalah jika mereka tidak mau berterima kasih kepada saya, tetapi mereka tidak harus memanggil polisi. Apa-apaan ini? Tukas Cana dengan suara keras begitu dia melihat Cakra mengkonfirmasi identitas Michael. Ya, aku akan menangani dengan serius, jawab Cakra menjawab pelan lalu menoleh ke arah Sandra dan yang lainnya dan bertanya tanpa ekspresi, siapa yang baru saja ingin memanggil polisi. Sandra terdiam lalu berdiri dengan ragu-ragu. Sandra, apakah kamu yang ingin memanggil polisi? Cakra memandang Sandra dan tampak cemas. Dia tahu bahwa Sandra memiliki pacar yang berpengaruh di perusahaan dan mereka seringkali melakukan kejahatan di perusahaan. Meskipun Cakra tidak pernah menyukainya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Pak Cakra, tadi saya minta Michael untuk membuktikan identitasnya, tapi dia tidak bisa. Sedangkan Morgan jelas-jelas orang miskin yang hidup dengan memungut sampah di kampusnya. Bagaimana mungkin dia bisa punya uang untuk membeli villa yang harganya lebih dari 40 miliar? Dan jika Michael benar-benar manajer bank, saya pikir pasti ada masalah, jawab Sandra. Dia masih tidak percaya Morgan punya uang untuk membeli villa meskipun ternyata Michael benar-benar manajer Bank Mandiri. Bagaimana Anda tahu Tuan Muda Bahtiar tidak punya uang? Teriak Cana dengan mata terbelalak ke arah Sandra.
Apa dia terlihat seperti orang kaya bagimu? Balas Sandra tak kalah sengitnya. Sudah, kalian berdua berhenti berdebat, bentak Cakra kesal. Sekarang mana ceknya? Biar orang keuangan yang memeriksa. Apakah cek itu asli atau palsu? Jadi semua akan jelas. Lanjutnya, mendengar itu, Sandra segera mengambil cek yang tadi dia lempar ke lantai lalu menyerahkannya kepada Cakra. Ini ceknya, Pak, ucapnya pelan. Beraninya kamu membuang cek ini. Kalau ternyata ini cek asli, kamu bisa menggantinya. Teriak Cakra. Kekesalannya pada Sandra semakin bertambah. Jangan khawatir, Pak, cek ini pasti palsu. Saya bahkan yakin sekali bahwa Michael memang dipanggil Morgan untuk menipu kita semua, tukas Sandra penuh percaya diri. Sementara itu, Michael menatap Sandra dengan sorot mata tak mengerti. Dia tak habis pikir kenapa Sandra begitu yakin Morgan tidak memiliki uang itu. Asli atau palsu, biar orang keuangan nanti yang memastikannya, ucap Cakra tegas seraya mengeluarkan ponselnya dan menelepon bagian keuangan. Beberapa detik kemudian, seorang gadis berkacamata dengan penampilan rapi terlihat berlari menuruni tangga. Iya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Tanya gadis itu dengan nada sopan dan penuh hormat. Mawar, coba kamu periksa cek ini, itu asli atau palsu. Cakra menyerahkan cek yang ada di tangannya pada gadis itu. Setelah menerima cek dari Cakra, Mawar pun segera memeriksanya. Gadis itu mengeluarkan kaca pembesar dan memeriksa cek tersebut dengan sangat hati-hati. Beberapa menit kemudian, Mawar mengembalikan cek itu kepada Cakra seraya berkata dengan suara pelan, Pak Cakra, cek ini asli dari Bank Mandiri, dan sudah berlaku mulai sekarang. Karena sudah dilengkapi dengan tanda tangan serta stempel dari bank yang bersangkutan, maka cek ini sudah dapat diuangkan kapan saja. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Cakra merasa kakinya lemas karena ketakutan, dan tangan kanannya yang memegang cek pun mulai sedikit gemetar. Gila! Cek itu senilai 140 miliar lebih, dan Sandra melemparkannya begitu saja ke lantai. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi seandainya dia tidak datang tepat waktu tadi. Helen, Sandra, dan semua orang yang hadir terkejut setelah mendengar kata-kata Mawar. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa cek Morgan itu benar-benar asli. Bagaimana mungkin? Bukankah Morgan seorang pemulung? Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Pikir Helen tak percaya. Dia merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Matanya menatap tajam ke arah Morgan yang duduk di sofa. Lelaki itu tidak mengatakan sepatah kata pun dari tadi karena dia tahu bahwa ceknya asli dan dia tidak salah. Bagaimana mungkin cek ini asli? Mawar, kamu tidak salah, kan? Sandra berteriak dengan ekspresi kesal. Tidak, Bu Sandra, cek itu benar-benar asli. Jika ibu tidak percaya, silakan membawa cek ini ke bank sekarang, jawab Mawar, yang merupakan staf bagian keuangan dengan ekspresi serius. Tidak perlu ke bank, saya dari bank, saya bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan cek ini, sahut Michael tanpa ekspresi. Sandra benar-benar merasa bodoh setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang itu. Di saat yang hampir bersamaan, Morgan bangkit perlahan, lalu berjalan ke arah Sandra dan berkata dengan suara lembut, kamu ingat apa yang kamu katakan setahun aku membeli villa? Bab 74 Pacar Sandra. Wajah Sandra sangat kesal setelah mendengar kata-kata Morgan karena dia tahu Morgan akan memintanya untuk mengundurkan diri. Sebenarnya, pekerjaan ini tidak terlalu penting bagi Sandra karena dia sudah memiliki pacar kaya raya yang juga merupakan generasi kedua dari keluarga dengan kekayaan luar biasa. Akan tetapi, dia pikir akan sangat memalukan jika dia benar-benar harus mengundurkan diri sekarang. Oleh karena itu, Sandra masih menolak untuk percaya bahwa cek yang dikirim Michael ke Morgan adalah cek asli. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya dari mana orang seperti Morgan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Helen juga merasakan hal yang sama. Dia merasa sangat bodoh. Rasanya sulit untuk percaya bahwa Morgan benar-benar seorang yang kaya raya dan memiliki begitu banyak uang. Tadi malam di bar Eternal Sunshine, Vivi dan yang lainnya dengan jelas mengatakan bahwa Morgan adalah pecundang malang pemungut sampah. Kemudian ketika dia kembali ke kamar, Melinda juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang bahwa Morgan adalah seorang pemulung. Sedikit pun Morgan tidak membantah semua tuduhan itu sehingga Helen akhirnya menganggap Morgan mengakui kebenaran hal tersebut. Tapi dari mana Morgan bisa mendapatkan uang begitu banyak untuk membeli villa?
Apakah dia bekerja keras mengumpulkan sampah dan menghemat lebih dari 140 miliar? Berapa banyak sampah yang dia ambil? Pikir Helen seraya menatap Morgan dengan mata besarnya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Sandra, bukankah kamu bilang pada Tuan Muda Bahtiar bahwa kamu akan mengundurkan diri jika dia bisa membeli villa? Sekarang Tuan Muda Bahtiar telah membeli villa itu, jadi apalagi yang kamu tunggu? Cibir Chana mengingatkan Sandra seraya melangkah maju. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan saingan terbesarnya di perusahaan real estate itu. Mengundurkan diri. Mengapa aku harus mengundurkan diri? Aku tidak percaya cek ini asli. Bantah Sandra dengan suara keras penuh emosi. Sandra, staf keuangan kita dan juga Pak Michael, manajer utama Bank Mandiri, telah mengkonfirmasi bahwa cek ini asli. Jadi apa lagi yang kamu perdebatkan di sini? Bentak Cakra marah. Pak Cakra, Sandra membuka mulutnya dan berusaha mengatakan alasannya. Kamu pikir kamu itu siapa? Hah. Kalau kamu tidak mau mengundurkan diri sekarang, maka aku nanti yang akan memecatmu. Jadi mulai besok kamu tidak perlu masuk kerja lagi. Teriak Cakra memotong kalimat Sandra. Lelaki parubaya itu langsung membuat keputusan tegas dan memecat Sandra dari posisi manajer penjualan di perusahaan real estate yang dipimpinnya. Sebenarnya, bukan satu atau dua kali Cakra berseteru dengan Sandra. Namun lelaki itu tidak berani berbuat apa-apa karena Sandra ternyata memiliki seorang pacar yang tidak hanya kaya raya tetapi juga merupakan orang yang sangat berpengaruh sehingga gadis itu pun banyak mendapat dukungan dari para petinggi perusahaan. Akan tetapi, untuk kali ini Cakra tidak lagi dapat menahan kekesalannya terhadap ulah Sandra. Saat melihat Morgan yang dengan santai mengeluarkan cek sebesar 140 miliar dan juga melihat seorang manajer bank yang datang langsung mengirim cek tersebut secara pribadi, lelaki parubaya itu berpikir bahwa Morgan pasti bukanlah orang sembarangan. Cakra segera memanfaatkan kesempatan emas itu untuk memecat Sandra secara langsung. Dengan memberikan sanjungan kepada seorang yang merupakan generasi kedua dari keluarga kaya raya, tentu akan sangat menguntungkan posisinya. Sandra tampak sangat terkejut saat mendengar kata-kata Cakra. Wajahnya seketika merah padam. Apa, kamu akan memecatku? Pak Cakra, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan ini? Apakah pimpinan tahu keputusanmu ini? Teriaknya sambil menatap nanar ke arah Cakra. Pimpinan tidak perlu tahu mengenai hal ini. Yang pasti kamu telah membuat kesalahan besar. Kamu hampir saja mengirim Tuan Muda Bahtiar dan Pak Michael ke kantor polisi. Ini sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk memecatmu, sahut Cakra. Ia sudah menduga sebelumnya bahwa Sandra akan menyalahgunakan hubungannya dengan atasan untuk mengancam dan menantang dirinya. Mata Sandra memancarkan jejak keputusasaan. Dia tidak menyangka Cakra bisa seberani itu memecatnya dan tidak peduli dengan hubungannya dengan atasan di perusahaan. Demikian halnya dengan Helen. Gadis itu merasa sangat menyesal sekarang. Dia tidak menyangka bahwa Sandra akan membayar harga setinggi itu hanya karena kata-katanya. Dia sangat tahu bagaimana Sandra berusaha keras selama ini untuk bisa mendapatkan posisi manajer seperti sekarang dan dia pasti tidak akan rela jika dipecat oleh Cakra dengan cara seperti ini. Cakra, apakah kamu tahu siapa pacarku? Jika kamu berani memecatku hari ini, aku pasti akan membuatmu menyesal. Teriak Sandra penuh amarah. Aku tidak peduli siapa pacarmu, tetapi aku memang harus memecatmu. Balas Cakra pelan tapi tajam. Sebenarnya, Cakra juga tahu bahwa alasan mengapa para petinggi perusahaan selalu membela dan mendukung Sandra adalah karena pacar Sandra, meskipun Cakra tidak tahu siapa pacar Sandra. Pak Cakra, kenapa kamu begitu marah? Demi aku, beri pacarku kesempatan lagi, iya. Pada saat yang bersamaan, terlihat seorang pemuda tampan yang mengenakan jas putih berjalan ke kantor penjualan sambil tersenyum. Mendengar suara pemuda itu, semua orang berbalik dan mengarahkan pandangan pada sang pemilik suara, termasuk Morgan. Dia menatap pemuda tampan yang baru saja masuk itu mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dia tidak mengenali pemuda itu, tetapi entah mengapa dia merasa tidak asing. Sayang, untung kamu datang ke sini. Jika tidak, aku pasti sudah mati. Ucap Sandra begitu melihat sang pemuda yang ternyata adalah kekasihnya. Wajahnya seketika berubah. Dia berjalan cepat ke arah pemuda itu dan mulai bertingkah manja. Menyaksikan hal itu, Helen pun merasa lega. Ekspresi wajahnya kembali terlihat lebih tenang sekarang karena dia tahu bahwa pacar sepupunya itu adalah orang yang sangat berpengaruh, sehingga Morgan,
Cakra, dan yang lainnya pasti tidak dapat berbuat apa-apa pada Sandra. Sekarang apa yang bisa dilakukan Morgan, si pecundang miskin itu? Pikir Helen. Di matanya, Morgan masih tetap pecundang yang malang dan tidak berharga. Bahkan meskipun dia memiliki banyak uang, tetapi semuanya akan percuma jika dia tidak memiliki koneksi. Pak Cakra, apa yang terjadi? Pacar Sandra melangkah maju dan bertanya kepada Cakra dengan suara lembut. Tuan Robert, kenapa Anda ada di sini? Cakra tergagap membalas pertanyaan Robert. Bukannya menjawab, tetapi dia malah balik bertanya. Dari ekspresi Cakra saat menghadapi Robert, Morgan bisa melihat bahwa pemuda itu pasti orang yang sangat berkuasa. Aku datang untuk menjemput pacarku, jawab Robert seraya mengulurkan tangan dan memeluk Sandra. Gadis itu langsung memasang wajah sedih dan bergelayut manja. Tuan Robert, barusan Sandra membuat masalah dengan para tamu di kantor ini dan saya sedang menangani masalah itu sekarang, tutur Cakra sambil tersenyum. Masalah? Robert melirik Morgan, Michael, dan orang-orang yang berdiri tidak jauh dari posisinya, lalu berkata dengan santai, ini hanya orang kaya baru, Pak Cakra. Anda tidak akan menyinggung keluarga Damian hanya karena orang kaya baru ini membeli villa, kan? Tuan Robert, Cakra menatap Robert dan terlihat sangat takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pacar Sandra adalah Robert Damian yang sangat kaya dan terkenal di Surabaya. Sudah, kamu tidak perlu mengatakannya padaku. Kamu bisa katakan itu nanti pada pimpinan dan kita lihat apakah dia juga akan memecat pacarku, tukas pemuda itu dengan angkuhnya. Sandra tadi mengatakan kalau Tuan Muda Bahtiar bisa membeli villa itu, maka dia akan mengundurkan diri dan itu tidak ada hubungannya dengan Pak Cakra, sahut Chana tiba-tiba. Dia tentu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk menyingkirkan Sandra kali ini. Sandra, apakah benar yang dia katakan itu? Robert bertanya pada Sandra dengan suara lembut. Sandra tertegun sejenak lalu langsung mengerti maksud Robert. Gadis itu menggeleng seraya berkata, sayang, aku tidak mengatakan itu. Jika kamu tidak mengatakannya, berarti kamu tidak perlu mengundurkan diri, ucap Robert, lalu tersenyum tipis ke arah Sandra. Chana tercengang mendengar ucapan Robert. Dia menatap ke arah Robert dan Sandra dengan rasa kesal tanpa bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang itu akan sangat tak tahu malu dan menyebalkan. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu bersama kalian di sini. Sandra, Helen, ayo pergi. Aku akan mencari kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada pimpinan. Dia itu kan hanya orang kaya baru dengan sedikit uang cadangan, jadi bukan masalah, kata Robert dengan nada sombong, lalu memeluk kekasihnya dan bersiap untuk pergi. Dia bahkan tidak menanyakan pendapat Morgan sama sekali. Cakra tentu saja tidak berani menghentikannya. Lagi pula, jika dia berbicara tentang memecat Sandra saat ini, dia akan benar-benar bermasalah dengan Robert. Sayang, kamu sangat hebat dan baik sekali, kata Sandra dengan suara manja. Dia merasa jauh lebih baik saat melihat Robert begitu mendominasi. Dia mencium wajah kekasihnya dan berbalik untuk pergi bersama pemuda sombong itu. Jika Sandra tidak mengundurkan diri hari ini, tidak akan ada yang bisa pergi. Teriak Morgan tiba-tiba, bab 75 tidak akan ada yang bisa pergi. Kamu sombong juga ternyata. Robert tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Morgan. Morgan, apa kamu tidak tahu diri? Apa kamu tahu siapa calon kakak iparku? Apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apa kamu pikir karena kamu punya uang untuk membeli villa ini, jadi semua orang takut padamu? Teriak Helen sambil melotot ke arah Morgan. Ya, apa kamu benar-benar pikir diri kamu hebat hanya karena punya uang untuk membeli villa itu? Bukankah kamu hanya membeli villa seharga 140 miliar? Tadi itu aku hanya berbohong padamu. Bagaimana mungkin aku benar-benar mengundurkan diri hanya karena kata-katamu? Kamu ini benar-benar naif, ejek Sandra. Kehadiran Robert membuat Sandra merasa di atas angin dan semakin ingin mempermalukan Morgan di depan semua orang. Lagi pula, di mata mereka Morgan mungkin hanya punya uang, tapi Robert adalah tuan muda tertua dari keluarga Damian di Surabaya yang memiliki banyak koneksi. Latar belakang koneksi yang sangat menakjubkan itu tentu saja tidak sebanding dengan orang kaya baru seperti Morgan. Kamu tadi kan mengatakan jika aku bisa membeli villa ini, kamu akan mengundurkan diri. Jadi kamu tidak bisa pergi dari sini sebelum mengajukan pengunduran diri, kata Morgan dengan sikap yang tetap tenang sambil menatap Sandra. Sebenarnya, Morgan sudah tidak ingin mempermasalahkan hal itu lagi.
Akan tetapi, sikap Robert barusan yang begitu sombong membuat Morgan merasa sangat terganggu dan ingin memberi pelajaran kepada Sandra dan Helen. Bagaimanapun, sekarang identitasnya telah terungkap dan semua orang jadi tahu bahwa dia memiliki banyak uang. Chana tampak terpukau mendengar kata-kata Morgan. Lelaki itu terlihat begitu tampan di matanya saat berbicara dengan begitu tenang. Ternyata tidak hanya Chana yang terpana, bahkan Helen yang tengah berdiri di belakang Robert pun tidak bisa menahan kekaguman di hatinya. Gadis itu sangat kagum akan sikap tenang Morgan saat membalas penghinaan Sandra terhadap dirinya. Tidak seperti saat di bar tadi malam. Temperamennya sungguh berubah 180 derajat. Dia tidak bisa jika kamu tidak mengizinkan begitu. Cibir Robert seraya memandang Morgan. Dia tidak bisa pergi sekarang karena aku tidak akan membiarkannya pergi sebelum dia mengundurkan diri, jawab Morgan dengan suara tegas. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku Robert dan tidak ada yang bisa menghentikanku di Surabaya. Kalau aku ingin membawa Sandra pergi sekarang juga, kamu mau apa? Sergah Robert yang terlihat begitu marah karena merasa dihalangi saat ingin keluar dari kantor penjualan itu. Di saat yang sama, Sandra dan Helen hanya bisa diam menyaksikan bagaimana Robert tidak tinggal diam ketika melihat pacarnya diganggu orang kaya baru seperti Morgan. Cakra, minta penjaga keamanan kantor untuk menghentikan pria ini, perintah Morgan sambil menoleh ke arah Cakra. Tuan Muda Bahtiar, Tuan Robert ini. Cakra terlihat sangat ketakutan. Dia merasa serba salah. Jika kamu bisa menghentikan orang ini, aku akan membeli villa senilai lebih dari 600 miliar di area villamu sekarang, kata Morgan sekali lagi dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, ketika staf penjualan menjelaskan semua villa kepada Morgan, Chana secara khusus memang menyebutkan harga villa paling mewah. Akan tetapi, Chana merasa bahwa meskipun Morgan adalah generasi kedua yang sangat kaya, dia tidak mungkin menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli villa, jadi dia tidak menjelaskan lebih detail lagi pada Morgan. Semua orang yang hadir tercengang mendengar perintah Morgan, termasuk Sandra, Helen, dan Robert. Mereka semua terkejut, sebagaimana mereka diketahui bahwa villa seharga lebih dari 600 miliar itu sangat terkenal di Surabaya. Banyak orang menunggu untuk melihat orang kaya seperti apa yang bisa membelinya. Namun kali ini, tiba-tiba Morgan mengatakan bahwa dia akan membeli villa tersebut. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan buat mereka. Tuan Muda Bahtiar, apa yang Anda katakan itu benar? Tanya Cakra setengah tak percaya akan apa yang barusan dia dengar. Aku tidak pernah bercanda, jawab Morgan dengan santai. Mendengar jawaban Morgan, sorot mata Cakra seketika terlihat penuh semangat. Ia membayangkan jika Morgan benar-benar membeli villa senilai lebih dari 600 miliar, maka dia akan mendapatkan bonus hampir 20 miliar, dan semua karyawan di kantor penjualan juga akan mendapatkan hadiah 200 juta. Uang sebesar itu tentu sangat berguna untuk Cakra dan karyawan lainnya. Siapa yang tidak akan tertarik? Cakra, menurutmu apa bocah ini punya uang untuk membeli villa itu? Teriak Robert saat melihat Cakra yang tampak begitu bersemangat. Michael, katakan padanya apa aku punya uang sebanyak itu untuk membeli villa ini. Tukas Morgan tak mau kalah seraya menoleh ke arah Michael. Michael tercengang ketika mendengar ucapan Morgan. Dia mengulurkan tangan dan menyeka keringat dingin di wajahnya lalu setengah berbisik dia mengatakan, Tuan Muda Bahtiar benar-benar punya uang untuk membeli villa itu. Michael memang datang secara pribadi untuk membawakan cek yang dibutuhkan Morgan atas perintah atasannya, Presiden Bank Mandiri. Selain itu, sebelum dia berangkat tadi, atasannya secara khusus juga menjelaskan bahwa Morgan boleh menuliskan berapapun angka yang dia inginkan tanpa batasan. Jadi, meskipun Michael tidak begitu mengetahui secara pasti siapa Morgan sebenarnya, tetapi dia mengerti apa arti kata-kata atasannya. Mendengar ucapan Michael yang yakin bahwa Morgan benar-benar memiliki uang dan bisa membeli villa seharga lebih dari 600 miliar, ekspresi Cakra menjadi kian bersemangat. Security, tahan ketiga orang ini, teriak Cakra, memerintahkan para petugas keamanan untuk menahan Sandra, Helen, dan Robert agar tidak keluar dari ruangan kantor penjualan. Dalam sekejap, lebih dari selusin penjaga keamanan datang dan berhenti tepat di depan pintu. Tak hanya itu, seluruh staf penjualan di kantor itu juga memblokir Robert, Helen, dan Sandra. Mereka melakukan hal tersebut karena tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan bonus sebesar 200 juta dari penjualan villa termahal yang akan dibeli Morgan. Jadi, orang-orang ini berada di pihak Morgan terlepas dari hubungan mereka sebelumnya dengan Sandra.
Morgan tidak bisa menahan senyum melihat adegan itu. Sangat jelas terlihat bagaimana uang bisa membuatnya menjadi sangat berkuasa. Chana yang sedari tadi berdiri di samping Morgan juga tampak sangat terkejut. Tadinya dia hanya mengira akan mendapatkan komisi yang sangat besar jika Morgan bisa membeli villa seharga 140 miliar. Dia sama sekali tidak menyangka jika pria itu malah membeli villa terbesar dan termahal di Surabaya seharga lebih dari 600 miliar. Selain itu, Chana juga mendapatkan kesempatan untuk menyingkirkan saingan beratnya, Sandra, secara langsung. Semua itu tentu saja membuat hati Chana sangat bahagia. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua gila, iya. Bagaimana mungkin orang seperti Morgan bisa membeli villa itu? Kalian semua ditipu olehnya. Sandra berteriak histeris kepada para penjaga keamanan di depannya. Helen hanya berdiri mematung di tempatnya. Saat ini yang dia pikirkan hanyalah apakah Morgan benar-benar memiliki uang untuk membeli villa. Lagi pula, sebelumnya semua orang tidak percaya bahwa cek itu asli. Jika memang Morgan benar-benar punya uang untuk membeli villa termahal itu, berarti kata, generasi kedua yang kaya, tidak cukup untuk menggambarkan identitas Morgan. Cakra, kamu yakin ingin melawanku? Teriak Robert penuh emosi sambil menoleh ke arah Cakra. Maafkan saya, Tuan Robert. Tadi Sandra memang mengatakan bahwa jika Tuan Muda Bahtiar bisa membeli villa, dia akan mengundurkan diri. Jadi sekarang biarkan Sandra mengundurkan diri dan saya akan segera melepaskan Anda, jawab Cakra dengan sopan. Membiarkan Sandra mengundurkan diri, sergah Robert sekali lagi. Sebenarnya dia tidak terlalu peduli dengan pekerjaan Sandra. Dia hanya merasa malu dan kehilangan harga diri jika dia benar-benar membiarkan Sandra mengundurkan diri. Tentu saja hal itu akan sangat memalukan. Jadi intinya, semua ini bukan masalah pengunduran diri Sandra, tetapi masalah harga diri. Oke, aku rasa kalian benar-benar menantangku kali ini. Bahkan kalian berani menghentikanku. Geram Robert. Dia lalu mengeluarkan ponselnya, dan berkata tanpa ekspresi, kalian semua tunggu saja. Aku akan meminta omku membawa orang ke sini sekarang. Aku akan membuat kalian mengerti bahwa di tempat kecil seperti Surabaya ini, kalian tidak dapat melakukan apapun padaku. Cakra dan Michael tercengang ketika mereka mendengar bahwa Robert akan menelepon omnya. Ekspresi wajah mereka menjadi sangat ketakutan. Tuan Muda Bahtiar, begini saja, saya pikir lebih baik lupakan masalah ini sekarang. Keluarga Damian ini tidak bisa dianggap enteng. Anda sebaiknya membiarkan mereka pergi, kata Michael.